Para ahli pendidikan menyimpulkan sementara bahwa paling tidak ada 4 hal yang diperlukan oleh generasi sekarang ini untuk bisa eksis pada zaman perubahan yang terjadi sangat cepat saat sekarang ini. Tapi dengan alat tidak bisa kita kompromi. Maka kita harus memastikan bahwa kita sudah menyiapkan segalanya sesuai dengan apa yang diminta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati majelis guru, Ustadz yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, kemudian yang kami sayangi, kami banggakan dan kami cintai, anak-anak santri kelas 1 sampai kelas 3 yang alhamdulillah bisa hadir dalam kondisi yang sehat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Anak-anak Ustaz semuanya, zaman yang anak-anak Ustaz hadapi saat ini berbeda jauh dengan apa yang zaman yang Ustaz hadapi dulu semasa seumuran anak-anak Ustaz ini. Di mana perbedaannya? Salah satu perbedaan yang besar adalah dalam kemajuan teknologi yang kemudian berimplikasi, berdampak pada banyak hal. Apa saja dampak dari kemajuan teknologi ini? Ada yang positif dan bisa menjadi negatif, ya, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Saat ini seperti yang antum rasakan dan antum ketahui semuanya, kita begitu mudah mendapatkan informasi, ya. Begitu mudah mendapatkan informasi, apalagi ketika nanti, ya, dengan peralatan yang ada, informasi itu mengalir sangat banyak, ya. Itu pertama, kemajuan teknologi. Sehingga diperlukan kemampuan untuk memfilternya. Mana yang kita perlukan dan mana yang tidak kita perlukan. Kemudian dampak dari kemajuan teknologi, hilangnya beberapa pekerjaan dan munculnya beberapa pekerjaan yang baru. Dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Maka diperlukan kejelian kita untuk memahami perkembangan masa depan itu. Contohnya begini anak-anak Ustaz. Dahulu di Singapura itu dokter yang bayarannya tinggi itu adalah dokter radiologi. Karena untuk menentukan penyakit itu pertama sekali harus melalui dokter radiologi. Dialah yang bisa membaca hasil foto radiologi. Sehingga dari hasil pembacaannya itu baru bisa ditentukan penyakitnya apa. Kalau sudah ketahuan penyakit baru bisa diberi obat. Jadi dokter radiologi itu begitu punya peran besar pada masanya.
Tapi saat ini komputer mempunyai kemampuan lebih dari dokter radiologi itu untuk membaca foto radiologi itu. Sehingga apa akibatnya? Dokter-dokter yang pada awalnya mempunyai peran besar kemudian tidak lagi terpakai. Apa yang dipakai? Robot atau komputer. Dan ini bukan hanya terjadi di dunia kedokteran, tapi hampir di seluruh lini kehidupan. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena kemajuan teknologi, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang muncul karena kemajuan teknologi. Ya. Maka untuk itu tentu diperlukan kejelian kita untuk melihat persoalan ini. Namun demikian anak-anak Ustaz semuanya, barangkali bisa kita katakan dari hasil analisa terhadap kemajuan yang terjadi pada saat sekarang ini, bagaimana peran dunia pendidikan menghadapinya. Para ahli pendidikan menyimpulkan sementara bahwa paling tidak ada 4 hal yang diperlukan oleh generasi sekarang ini untuk bisa eksis pada zaman perubahan yang terjadi sangat cepat saat sekarang ini. Apa itu? Yang pertama adalah keimanan, atau bahasa umumnya menyebut dengan religiusitas, ya, rasa keberagamaan, keimanan, keyakinan. Ya. Kenapa demikian? Zaman ini banyak penawaran tentang cara pandang kehidupan, bagaimana kita hidup di dunia ini. Dan ini tidak bisa dihadapi kecuali dengan adanya iman dan takwa kita. Maka ini satu keberuntungan bagi anak-anak Ustadz semuanya yang terasah, ya, terus keimanannya itu bertambah. Karena keimanan ini, kata Rasulullah, yazdad wa yanqus. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Yazdadu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan hilang karena kemaksiatan. Alhamdulillah lingkungan kita cukup terjaga untuk terjadinya peningkatan kualitas keimanan. Namun demikian itu kembali pada kita masing-masing, bagaimana kita memanfaatkan situasi yang kondusif ini untuk peningkatan kualitas keimanan kita. Memang sangat jauh berbeda dengan situasi yang heterogen, yang bermacam-macam, dihadapkan berbagai macam tantangan, dibanding dengan di pondok yang homogen, suasananya masih terarah, lebih bisa difilter dan yang lain-lainnya. Ini satu tantangan tersendiri, karena pada satu sisi anak-anak tidak terbiasa dengan tantangan yang membuat imunitas keimanannya itu bisa terjaga gitu. Tapi di sisi lain kita berharap walaupun itu mungkin minim, tetapi pemanfaatan kondisi yang ada ini bisa dilaksanakan secara optimal. Itu artinya bagaimana ketaatan kita, ibadah kita bisa terus terjaga dengan kesadaran sehingga pemahaman kita semakin meningkat. Kemudian yang kedua, kemajuan dan perkembangan yang begitu pesat, insyaallah bisa yang diperlukan oleh generasi sekarang adalah kedisiplinan, ya, kemampuan disiplin diri. Bukan suasana yang disiplin, tetapi kemampuan mendisiplinkan diri. Artinya kedisiplinan itu sudah membudaya, hadir di dalam dirinya dan kemudian mengatur kehidupannya. Karena seperti yang anak-anak saya ketahui, mesin ini tidak bisa kompromi. Kita misalnya kalau ditentukan dalam sistem harus masuk bahan-bahan ini 1, 2, 3, 4, satu saja kita tidak masukkan atau berbeda, dia tidak akan terima. Kalau kita dengan manusia masih bisa kompromi. Tapi dengan alat tidak bisa kita kompromi. Maka kita harus memastikan bahwa kita sudah menyiapkan segalanya sesuai dengan apa yang diminta. Anak-anak akan menghadapi zaman itu nantinya. Masuk perguruan tinggi,
Kita tidak bisa kompromi dengan persyaratan-persyaratan. Bekerja tidak bisa kompromi dengan persyaratan-persyaratan. Bahkan di kota-kota besar, mungkin anak-anak Ustaz pernah di Jakarta atau di Kuala Lumpur, kita sarana transportasi yang dipakai semuanya memakai komputerisasi. Kita nggak bicara dengan manusia, tapi bicara dengan alat. Alat ini nggak bisa kompromi. Maka kedisiplinan kita menjadi suatu yang mutlak. Kita perlu membiasakan berdisiplin. Baik itu disiplin waktu, contohnya saja. Kalau anak-anak misalnya berdomisili di Depok, kemudian bekerja di Jakarta, kereta api dari Depok itu ke Jakarta hanya ada pada jam itu saja. Ketika terlambat naik kereta api itu artinya tidak bisa masuk tepat waktu di Jakarta. Apa akibatnya? Kalau 3 kali tidak masuk bekerja, itu bisa kena PHK, diberhentikan. Ini zaman sekarang ini di mana kedisiplinan menjadi suatu hal yang mutlak kita miliki. Maka untuk itu tentu kita perlu persiapkan. Maka pendidikan di pondok kita ini adalah salah satunya mengajarkan kita untuk memiliki budaya disiplin. Budaya disiplin. Artinya keinginan berdisiplin itu ada dalam diri kita. Ada kesadaran bahwa disiplin itu kita perlukan dalam rangka menghadapi tantangan kehidupan yang semakin besar, ya, semakin kompleks, semakin berat dari waktu ke waktu. Itu. Kemudian yang ketiga yang kita perlukan menghadapi tantangan ke depan adalah kemampuan berkomunikasi. Kita perlu kemampuan berkomunikasi. Ini sekarang coba lihat beberapa aktivitas itu sangat memerlukan kemampuan berkomunikasi. Maka psikologi kemudian mempunyai peran yang sangat besar dalam zaman ini, ya, karena dia kemudian menjadi salah satu modal dalam berkomunikasi. Coba lihat, dalam bidang ekonomi, bisnis, itu ada kemampuan untuk melakukan transaksi, ya enggak? Dan ini kemampuan berkomunikasi. Dalam bidang politik demikian juga. Sementara ekonomi dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, yang menjadi kekuatan utama di dalam kehidupan duniawi. Makanya kita kalau di luar negeri seperti di London misalnya, di London itu ada fakultas yang namanya Economic and Political Studies. Dan artinya ekonomi dan politik itu menjadi satu mata uang dengan dua sisi yang harus dipelajari bersamaan karena saling mempengaruhi. Tetapi dua hal ini itu memerlukan kemampuan berkomunikasi. Maka anak-anak Ustaz di sini dididik, dibiasakan muhadharah misalnya. Itu adalah pelatihan berkomunikasi. Muhadasah, as-sabahiyah, latihan berkomunikasi bahkan dalam bahasa asing. Baik yang sangat sederhana sekarang Arab dan Inggris. Kalau sekarang tentu tidak cukup sebetulnya Arab dan Inggris, tapi minimal Arab dan Inggris. Karena ada bahasa-bahasa lain yang begitu dominan seperti Cina, Jepang, Korea, yang mereka juga mendominasi dunia. Tidak hanya Inggris sekarang, tapi paling tidak Inggris memang dipakai secara umum di berbagai belahan dunia. Saya pernah tanya pada dosen Universitas Negeri Padang yang kuliah di Belanda, saya kira dia bisa bahasa Belanda. Ternyata perkuliahannya pakai bahasa Inggris tahap awal. Kemudian dia S3 di Riyadh, di Saudi, saya kira pakai bahasa Arab. Dia hebat sekali ini, pakai bahasa Arab. Ternyata juga pakai bahasa Inggris. Artinya bahasa Inggris itu pada tahap awal itu bisa membantu, ya. Bisa membantu. Tetapi dalam tahap selanjutnya banyak yang lainnya. Tapi yang dasar sekali adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita dengan cara yang tepat. Gitu. Nastati' an nu'abbira ma khatara fi dhihnina bi'ibaratin sahihatin balighah. Sampai dia. Efektif komunikasinya. Yang terakhir, mungkin yang keempat, salah satu modalnya adalah adanya budaya literasi, ya, adanya budaya literasi. Kita memiliki budaya literasi itu hendaknya. Maka kebiasaan kita membaca, paling tidak membaca
hal-hal yang sederhana, buku misalnya, ataupun yang lain-lainnya, itu menjadi satu keniscayaan yang kita perlukan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada anak-anak Ustaz semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.